Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Tidak memilih calon yang putih Karena dua faktor. Karena dua faktor. Karena dua faktor. Karena dua faktor. Sudah. Reformasi dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian hak otonomi kepada daerah oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengolah daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya tersebut. Dalam memahami desentralisasi, terdapat banyak perspektif yang dapat kita ambil, seperti contoh perspektif politik dan juga perspektif administrasi. Dalam perspektif politik, desentralisasi yang dibahas merupakan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membahas kepentingan penguatan demokrasi yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Di lain hal, menurut perspektif administrasi, desentralisasi yang dibahas adalah bagaimana pembagian kewenangan atas hak otonomi daerah antara lembaga pusat dengan lembaga pemerintah daerah. Selanjutnya, reformasi. Reformasi merupakan gebrakan perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. Di negara Indonesia pernah sekali mengalami era reformasi, yaitu ketika berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dalam masa tersebut, perubahan yang paling signifikan adalah pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah atau desentralisasi pemerintahan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1999. Undang-undang tersebut dalam sepak terjangnya mengalami banyak sekali perubahan, karena pada saat awal dikeluarkannya undang-undang tersebut dirasa masih kurang cukup. Proses reformasi yang dialami oleh Indonesia berjalan selama 1 dekade. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses desentralisasi tidak lepas kaitannya dengan pengaruh politik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Iqbal. Jadi pada era reformasi, desentralisasi itu mengalami beberapa masalah. Yang pertama itu ada pembengkakan APBN. Jadi pembengkakan APBN itu berawal dari usaha pemerintah dalam melakukan pengembangan daerah baru. Nah, usaha tersebut pastinya tidak terlepas dari jaminan dana yang dialihkan dari pusat ke daerah. Dana transfer itu biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ada 3, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana yang paling besar membuat pembengkakan APBN yaitu dana alokasi umum. Jadi DAU ini dana yang dialokasikan ke prasarana pemerintah seperti kantor, rumah dinas, dan prasarana yang dibutuhkan oleh pegawai-pegawai dinas. Selanjutnya ada pemekaran wilayah. Jadi pemekaran wilayah ini mengalami banyak persoalan-persoalan antar wilayah. Misalnya dalam pemetaan batas antar 2 wilayah. Pemerintah pusat melihat banyaknya persoalan yang muncul, akhirnya memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama. Jadi misalnya satu wilayah itu harus memiliki kerjasama dengan 6 tetangga daerahnya. Kerjasama itu bertujuan agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan konflik-konflik antar daerah. Sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Cayo. Akan menjelaskan tentang pilkada. Apa sih pengertian pilkada? Menurut Haris Gawaran, pilkada merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk menggunakan haknya dalam memilih wakilnya di kursi pemerintahan. Jadi pilkada itu sendiri merupakan bentuk implementasi dari demokrasi. Ruang lingkup pilkada ini meliputi pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati yang sudah sepaket dengan wakilnya yang diusung oleh partai politik. Para calon yang terpilih dalam pilkada ini
selanjutnya bertugas memimpin jalannya birokrasi pemerintahan serta menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya adalah sejarah pemilihan kepala daerah. Pilkada pertama kali dilakukan pada bulan Juni tahun 2005. Sebelum tahun 2005, pilkada dipilih langsung oleh DPRD. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Kemudian pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu yang kemudian namanya diganti menjadi pemilu kada. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum. Nah, istilah gubernur, bupati, dan wali kota baru saja digunakan pada tahun 2011 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pilkada itu? Tujuan pilkada ini membentuk pemerintahan yang demokratis yang melibatkan masyarakat sebagai partisipan politik dalam mencapai keputusan dan tujuan yang diharapkan. Salah satunya melalui pilkada dan dalam memilih wakil rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan di area masing-masing. Selain itu, pilkada juga merupakan sebuah implementasi dari tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dari rakyat dan untuk rakyat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Rahmawan, NIM 046. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterkaitan pilkada dan demokratisasi lokal. Arti kata demokratisasi sendiri merupakan suatu cara ataupun suatu proses dalam mendemokrasikan suatu negara. Sedangkan arti kata lokal, yakni sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang dibuat agar dapat diterima dan diterapkan di tempat tersebut. Maka dari itu arti dari demokratisasi lokal sendiri yakni suatu cara ataupun suatu proses dalam mendemokrasikan suatu wilayah ataupun daerah agar memiliki sifat demokratis, di mana sifat demokratis ini yakni mengutamakan persamaan hak dan kewajiban rakyatnya dalam keberlangsungan pemerintahan di daerah tersebut agar dapat diterima sistem ini dan kemudian diterapkan di wilayah tersebut. Maka di sini demokratisasi di tingkat nasional tidak dapat terjadi tanpa adanya demokratisasi di tingkat lokal. Maka dalam hal ini pemerintah daerah memiliki potensi dalam menerapkan atau mewujudkan demokratisasi tingkat lokal itu sendiri karena sesuai dengan amandemen UUD 1945, salah satunya ini dalam pasal 18 ayat 4 yang berbunyi gubernur, bupati, dan wali kota yang masing-masing tersebut dipilih sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten ataupun kota secara demokratis. Arti kata demokratis di sini sebenarnya sangat luas, akan tapi dalam konteks ini kita dapat mengartikannya sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat sesuai perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu dengan adanya pilkada ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penguatan demokratisasi di Indonesia. Salah satunya ini antara lain dalam pilkada masyarakat dilibatkan secara langsung, di mana masyarakat menggunakan haknya yakni berupa hak suara dalam memilih pemimpinnya di kursi pemerintahan. Yang kedua yakni legitimasi politik. Dalam pilkada tentunya siapa yang memenangkan ajang tersebut pastinya dialah yang memiliki suara terbanyak. Maka secara tidak langsung pemimpin ini dapat mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat sekitarnya. Yang kedua yakni dengan adanya pilkada dapat mengurangi intervensi dari pemerintah pusat karena semenjak berlakunya otonomi daerah, maka pemerintah daerah berhak ataupun bebas melakukan proses pemilihan pilkada itu sendiri. Yang terakhir yakni akuntabilitas dalam politik. Seperti kita ketahui bahwasanya sebenarnya rakyatlah yang memegang kunci kedaulatan itu sendiri. Maka dari itu ketika suatu pemimpin daerah yang dipilih tidak menjalankan kewajibannya, maka otomatis kepercayaan dan pengakuan dari rakyat itu berkurang. Maka dari itu akan dapat memunculkan potensi bagi kontestan lain untuk maju dan menggantikan kandidat tersebut di pilkada selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, golput dalam pilkada dan penyebab-penyebab golput. Pertama, golput atau golongan putih adalah sikap untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam pemilu. Caranya macam-macam, mulai dari tidak datang ke tempat TPS sampai membuat kertas suara tidak sah. Golput ini diciptakan aktivis mahasiswa pada 1971 sebagai gerakan boikot terhadap pemilu yang tidak demokratis dan korup karena rezim Orde Baru. Penyebab-penyebab golput: yang pertama, karena tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih atau kartu undangan. Yang kedua, orang yang terdaftar dan memiliki kartu undangan tidak dapat hadir, contohnya seperti sakit atau ada urusan lain sebagainya. Lanjut pada golput tersendiri terbagi ada beberapa pola. Yang pertama ada pola golput politis, yang kedua ideologis, dan yang ketiga pragmatis. Apa itu pola golput politis? Pola golput politis merupakan salah satu pola yang sering terjadi pada pemilu karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pemilu dan petugas dari partai politik serta tim sukses yang mendukung pasangan calonnya. Yang kedua, pola golput ideologis. Pola golput ideologis adalah pola golput di mana masyarakat tersebut sudah tidak lagi percaya kepada sistem pemilu yang diadakan dengan berkaca pada pemilihan umum tahun yang lalu. Yang ketiga adalah pola golput pragmatis. Apa itu pola golput pragmatis? Ini merupakan sebuah pola bentuk yang menjadi dasar kuat dari masyarakat dalam menentukan sikap golput dalam pelaksanaan pemilu pilkada, di mana kinerja kurang baik yang ditunjukkan oleh pemerintah yang masih jauh dari harapan masyarakat. Ini tidak akan mengubah keadaan serta tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan kehidupannya dari segi ekonomi maupun segi lain. Ini mengarahkan sikap pola yang bentuknya pragmatis. Lanjut, jenis-jenis dari pola-pola golput dalam pilkada. Yang pertama yaitu pola golput politis. Pola golput politis di sini ciri-cirinya adalah tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia. Yang kedua, tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan. Yang kedua, pola golput ideologis. Ciri-ciri dari pola golput ideologis adalah tidak percaya pada mekanisme dari demokrasi. Yang kedua, tidak mau terlibat dalam pemilihan entah karena alasan fundamentalis agama maupun alasan politik ideologi. Pola golput pragmatis di sini berdasarkan kalkulasi rasional bahwa menggunakan hak pilih tidak akan mengubah keadaan atau berdampak pada diri pemilih. Yang kedua, tidak memberi manfaat. Yang ketiga, tidak mengubah keadaan pemilih. Itu saja. Oke. Ya, saya akan membahas tentang money politik. Money politik atau politik perut adalah sebuah bentuk pelanggaran dalam kampanye yang mencakup suap, gratifikasi, dan transmisi yang bertujuan untuk meminta dukungan dan keperluan yang salah. Money politik terjadi karena dua faktor. Pertama, faktor politik. Faktor politik terjadi karena calon legislatif tidak punya program tetap ingin menang, sementara partai politik tidak berperan banyak selain membantu percalonan. Yang kedua, faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan suka membalas budi kepada orang yang memberi tersebut. Hal ini yang dimanfaatkan oleh politik untuk menjalankan politik uang atau politik perut itu sendiri.